Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua hingga akhir zaman. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini, kecuali karena 3 hal. Keindahan berdakwah dan berjihad di jalannya, repotnya bangun dan berdiri untuk Qiyamul Lail, dan indahnya bertemu dengan sahabat-sahabat seiman." Mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita. Betapa ukhuwah itu merupakan penanda iman kita. Semenjak Rasulullah wafat, Bilal menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muadzin kembali dengan hati pilu dan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muadzin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Cekat. Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah. Sampai pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma'ahadzal jafa." "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Rasulullah. Setiba di Madinah, Bilal bersedu-sedan melepas rasa rindunya pada Rasulullah, pada sang kekasih. Saat itu, 2 pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Hussein. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Meski sekali saja, Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu syalat tiba, dia naik pada tempat dahulu, biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu, sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, cekat Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal. Setelah Rasulullah wafat, azan yang tak bisa dirampungkan. Bayangkan kita seolah sedang hidup bersama di tengah-tengah mereka. Hamba-hamba Allah yang selalu terhubung dengan langit dan merasakan indahnya ukhuwah dalam kebenaran dan kemuliaan. Maka jika masih ada batas dalam perjalanan ukhuwah kita, bisa dipastikan kita telah gagal menggenggam makna ukhuwah yang sebenarnya. Ada sebuah nasihat dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah.
Ukhuwah itu hanya sekedar buah dari keimanan kita kepada Allah. Jadi jika ukhuwahnya bermasalah, mari kita evaluasi keimanan kita kepadanya. Efek dari hubungan baik kita dengan yang ada di langit secara langsung berefek pada baiknya keterhubungan kita dengan bumi. Dalam sebuah kutipan ada yang mengingatkan kepada kita, sebesar cintamu pada Allah, sebesar itu pula cinta orang lain kepadamu. Sebesar ketakutanmu akan murka Allah, sebesar itu pula keseganan orang lain terhadapmu. Sebesar kesibukanmu pada Allah, sebesar itu pula orang lain sibuk untukmu. Eseflah. Begitu juga dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hati yang beriman adalah hati yang indah, disebabkan dalam hati mereka selalu tersambung dengan Allah, dan selalu meneladani Rasulullah. Hati yang indah adalah hati yang selalu mengulurkan rasa cinta kepada sesama. Hati mereka selalu tunduk pada Allah dan Rasulullah, sehingga mudah tunduk pada ukhuwah, meski dengan berbagai perbedaan yang ada. Maka tak perlu menjaga ukhuwah, karena ukhuwah hanya akibat dari iman. Semoga ukhuwah kita yang terjalin diakibatkan oleh iman yang ada di dalam hati-hati kita. Amin. Jika zikir Shallallahu ala Muhammad tidak bisa membuat menangis, resapkanlah cerita ini di dadamu. Insya Allah hatimu akan mulai subur kembali. Amin. Pelajaran yang dapat diambil, ukhuwah adalah buah dari iman kepada Allah. Kerinduan sahabat kepada Rasulullah adalah bukti cinta sejati. Kedekatan kepada Allah melahirkan kedekatan dengan sesama. Iman yang kokoh akan melahirkan ukhuwah yang kuat meskipun ada perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.